Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu. Amin. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang judul yang aku tulis. Kira-kira nih, kalau kita kerja di Arab Saudi sebagai perawat dengan pengalaman kerja sebelumnya di puskesmas itu bisa atau enggak? Jawabanku bisa banget. Buktinya aku sendiri. Nah, sebenarnya kalau untuk kerja di Arab Saudi itu bisa-bisa aja. Yang penting kalian punya pengalaman kerja 1 tahun minimal, kayak gitu. Mau kerja di puskesmas, klinik, home care, apalagi rumah sakit, kayak gitu, itu nggak menutup kemungkinan. Karena nanti penempatan kalian atau kontrak kalian itu berdasarkan dari pengalaman kerja kalian. Terus gaji kalian itu dihitung dari berapa tahun pengalaman kerja kalian, kayak gitu. Cuma nanti yang membedakan itu gini, kalau misalnya kalian itu S1 atau D3, kayak gitu. S1 keperawatan atau D3 keperawatan, D4 kebidanan atau D3 kebidanan, kayak gitu. Untuk S1 sama D4 kebidanan di bawah naungan MOH. MOH itu kepanjangan dari Ministry of Health. Itu kayak P3K di Indonesia, gaji tinggi tapi nggak ada pensiunannya. Kalau untuk D3 biasanya itu di bawah naungan swasta, kayak gitu. Tapi meskipun swasta pun itu ya, ibarat kalian itu ya gaji satu kali kalian terima di Arab Saudi itu setara kayak 9 atau 10 bulan kalian kerja di Indonesia. Jadi lebih banyak yang kalian simpan gitu. Dan juga bisa bantu keluarga kalian yang kalian cintai di kampung halaman, kayak gitu. Nah, selain itu yang harus kalian kuasai yaitu bahasa. Meskipun bahasa Inggris kalian itu nggak bagus-bagus banget, kalian cuma bisa daily conversation, itu bisa keterima, Rek. Serius, bisa. Bahkan waktu itu interview ya, untuk interviewku itu aku nggak terlalu bagus, jadi dari 3 pertanyaan aku cuma bisa jawab 2 pertanyaan karena aku nggak terlalu ngerti sama pertanyaan yang dikasih gitu, karena bahasa Inggrisku terbatas gitu. Aku hobinya baca, jadi baca komik, baca artikel bahasa Inggris atau jurnal bahasa Inggris kadang-kadang, kayak gitu. Untuk listening dan speakingku aku nggak pernah ngelatih. Tapi alhamdulillah lolos, dan nanti di sini kalian asah lagi. Nanti kalian ketemu sama teman-teman berbagai negara, kayak gitu. Terus juga nanti kan kalian kayak sering konsul sama dokter. Jadi nanti kebiasaan untuk belajar bahasa Inggris itu secara direct atau langsung itu lebih mudah, kayak gitu. Terus nggak harus bisa bahasa Arab, karena nanti kalau pas kalian interview pun kalian nggak harus pakai bahasa Arab gitu, pakai bahasa Inggris saja udah cukup. Cuma nanti kalau kalian kerja, terutama penempatan kalian yang agak pelosok dikit, yang agak pinggiran, kayak gitu ya, kalian itu harus bisa bahasa Arab gitu. Tapi nanti kalian kalau baru-baru pun ketika orientasi itu nggak akan dilepas. Biasanya kalian akan didampingin dulu sampai 3 bulan. Kalau aku waktu itu kalau nggak salah sebulan itu didampingin 2 minggu itu didampingin full. Yang paling full itu 1 minggu awal itu didampingi banget. Jadi biar diajarin cara kerja gitu atau gimana ya, kayak misalnya bahasa-bahasa yang kita pakai gitu untuk nanya keluhan ke pasiennya pakai bahasa Arab. Terus kalau misalnya kita ngasih obat kayak gitu, untuk aturan pakai obat itu pakai bahasa Arab untuk kita jelasin ke pasien, itu nanti kita dikasih tahu sama teman kita, kayak gitu. Terus beberapa penyakit yang sering dialamin sama pasien-pasien, misalnya pasiennya ngeluh pusing gitu, itu kalau bisa bahasa Arabnya sudah gitu kan. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi nggak
Nggak langsung yang harus kalian bisa di Indonesia terus baru ke Arab, enggak. Sebenarnya kalau untuk kerja di Arab itu yang penting modal nekat. Karena banyak orang yang pengen kerja di Arab tapi dia mikir-mikir sampai nggak jadi berbulan-bulan gitu loh, Rek. Ngelihat orang kerja di Arab pengen, tapi pas mau ngikutin prosesnya takut, banyak pertimbangan kayak gitu. Sebenarnya kalau pakai modal bismillah, kalian yakin sama Allah gitu kan, itu insya Allah lancar. Jadi lancar banget, Rek. Jadi intinya kalau yang buat teman-teman, ini saranku ya, kalau misalnya kalian pengen kerja di Arab Saudi, ayo kerja ke sini, gak apa-apa gitu kan. Dan juga biar kalian nambah pengalaman. Kalian kerja setahun, 2 tahun, atau 3 tahun di Arab Saudi, kalian kumpulin modal, kalian pulang. Ada juga yang kerja di Arab Saudi sudah beberapa tahun, terus ikut PNS dan alhamdulillah keterima di negaranya. Jadi kan udah punya modal sebelumnya, jadi kan lumayan kan, Rek, kayak gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.